Jajaran DKM Masjid Al-Ridwan, para asatidz, para guru, para orang tua, Bapak Haji, Ibu Hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali taklim kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan keberkahan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ahli keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, karib kerabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Apabila ada keluarga kita, sanak kerabat kita, tetangga dan jamaah kita dalam keadaan sakit, baik sakit lahiriah maupun batiniah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beserta seluruh ahli keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki, dilancarkan dalam usaha, dihindarkan dari berbagai bala dan bencana dunia dan akhirat. Putra-putri kita, anak cucu kita dijadikan orang yang soleh dan solehah, taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala serta manfaat dunia dan akhirat. Segala hajat, maksud, tujuan, harapan, cita-cita kita baik hajat dunia akhirat mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita, tempat tinggal kita, tempat usaha kita diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah, diharap kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan kajian kita baru hal yustaratu fi isalis sawab at-talaffuzu bil ihda'i am yakfi mujarradun niyat. Apakah disyaratkan di dalam menyampaikan pahala berupa pengucapan untuk dihadiahkan ataukah cukup dengan hanya niat? Jadi kalau kita baca Quran, kita sedekah, apakah mesti kita ucapkan, ya Allah, sampaikanlah pahala puasa saya, sampaikanlah bacaan Quran saya, sampaikanlah bacaan zikir saya kepada fulan bin fulan, ataukah cukup hanya niat dalam hati? As-sunnatu lam tashtarit at-talaffuzu bil ihda fi hadisin wahid. Hadis atau sunnah tidak pernah mensyaratkan pengucapan untuk dihadiahkan di dalam, bukan hanya pada satu hadis. Artinya banyak keterangan hadis yang walaupun hanya sekedar kita niatkan, tanpa harus diucapkan pun pasti sudah sampai. Kenapa? Karena ulama sepakat yang namanya niat itu kan dalam hati. An-niyat mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun liyu'awinal lisanu alal qalbi. Yang namanya niat itu kan dalam hati tempatnya. Adapun pengucapannya itu hukumnya sunnah.
Kenapa sunnah? Karena untuk membantu agar sinkron. Tahu Bapak sinkron yang suka digoreng? Agar antara hati dan lisan itu matching, sesuai. Kenapa? Karena kebanyakan kita antara lisan sama hati itu enggak sepakat. Karena itulah maka kemudian sunnah mengucapkannya itu adalah dalam rangka supaya akur antara ucapan dan hati. Artinya kalaupun ada orang yang hanya niat dalam hati, saya niat sedekah buat pulang dalam hati, enggak diucapin, tetap itu akan sampai. Bal atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al fi'la anil ghair kasaumi wal haji was sadaqah. Bahkan Rasulullah itu memutlakkan perbuatan dari orang lain seperti puasa, haji, sedekah. Orang punya hutang puasa lalu diqodok oleh orang lain. Walaupun dia nggak ngucapin ya Allah, sampaikanlah puasa saya pahalanya kepada si fulan. Nggak mesti. Dengan dia niat puasa atas nama si fulan sudah cukup. Namun ulama ahlus sunnah wal jamaah memberikan bimbingan agar orang ahlus sunnah wal jamaah itu akur, sepakat dalam hal-hal yang sifatnya masal atau umum. Seperti kita tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ketika orang memimpin bacaan Yasin, zikir, tahlil, maka agar jamaah paham. Ya kagak tahu paham apa kagak. Agar jamaah paham, maka kita mengucapkan Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal sawabama qara'na. Ya Allah, jadikanlah, sampaikanlah pahala yang kami baca. Min kalamikal qadim, dari Al-Quran, zikir, tahlil, salawat. Kepada siapa? Urutannya kepada Nabi, sahabat, orang-orang soleh, baru kepada amwat, orang-orang yang telah mati. Itu dalam rangka untuk irsyadiyah, bimbingan, pemahaman kepada jamaah. Karena tidak semua jamaah yang hadir di situ memahami bagaimana tata cara dan hakikat memimpin zikir dan tahlil. Dan untuk apa? Walam yakul lifa'ili dzalika, dan tidak mengucapkan Nabi bagi yang melakukan hal itu. Wakul, dan ucapkanlah Allahumma haza an fulan bin fulan. Nabi nggak bilang begitu. Ya Allah, ini dari si fulan bin fulan. Nggak perlu begitu. Hanya dengan niat saja itu disampaikan oleh Allah kepada yang dituju. Wallahu subhanahu ya'lamu niyatal abdi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat seorang hamba. Wa qasduhu bi amalihi, dan tujuan dia beramal. Allah pasti tahu. Hanya syariat itu kan ada zohirnya, talapuzna, pengucapan itu. Ya kayak misalkan begini, sebenarnya kita nggak perlu doa. Kenapa? Ya Allah tahu kan kepengenan kita. Ngapain kita doa? Kita minta, Allah kan pasti tahu.
Nah, kita meminta dan berdoa itu dalam rangka untuk mengamalkan perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, aku akan ijabah. Baik permohonan itu dengan hati ataupun dengan lisan. Artinya harus ada komunikasi bahasa yang dibangun agar ini menjadi pelajaran bagi umat. Etika meminta, itu maksudnya. Makanya kalau kita berdoa, etika berdoa itu kan dipaparin oleh ulama. Pertama puji Allah dulu, kemudian sholawat, baru permintaan. Nanti ujungnya tutup lagi dengan sholawat, memuji kepada Allah. Kan rapi. Kita aja kalau nulis surat begitu, salam sejahtera, semoga pada hari ini Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Maksud tujuan saya minjem duit, gitu kan? Ya kan baru tujuannya itu. Artinya kalau orang to the point, ya kan nggak sopan juga. Dalam komunikasi resmi, ya kan pasti aturannya begitu. Memang sudah juklaknya begitu. Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan dalam rangka untuk membangun komunikasi yang baik, dan ini pelajaran. Artinya kalaupun kita minta nggak mesti begitu, ya Allah mah nggak masalah. Allah mau dipuji, mau kagak, emang ngaruh? Enggak. Cuman kita sebagai manusia kan disuruh beradab. Itu adab etika meminta kepada Allah, kepada manusia begitu juga. Nah, akhirnya kemudian secara syariat itu akhirnya ada tuh tata cara praktiknya. Fa in dzakarahu jaza wa in taraka dzikruhu waqtafa bin niyat wal qasdi wasala ilaihi. Kalau mau disebut boleh, kalau tidak disebut juga nggak apa-apa. Gitu. Wasala ilaihi, mau dia disebut atau tidak, yang penting niat, ya sampai pasti. Mana buktinya? Ya ada nggak tanda terimanya? Ya kalau kagak nyampe kan berarti balik lagi tuh doa ke kita. Saya niat baca Yasin buat si Fulan bin Fulan. Sampai sehari 2 hari kita nggak dapat kabar, berarti nyampe. Karena kalau kagak nyampe, dibalikin lagi sama kurirnya. Yakin. Artinya sekarang semakin canggihnya teknologi, kan itu membuktikan akan kekuasaan Allah. Yang penting mah ada sebutan, ada niat, itu aja udah. Misalnya, kalau kita bersedekah, lalu kita bersedekah, ya sedekah begitu aja. Saya sedekah, selesai. Maka berarti nilai sedekah itu hanya buat kita. Tapi ketika kita niat, ya Allah saya sedekah untuk orang tua saya, maka berarti banyak yang bakal kebagian. Orang tua kita dapat, kita juga yang sedekah dapat. Sehingga pengucapan untuk orang lain itu dibutuhkan niat. Wala yahtaju ayyakula, dan tidak butuh orang mengatakan Allahumma inni shaimun godan an fulan bin fulan. Ya Allah, saya puasa besok untuk fulan bin fulan. Enggak perlu begitu. Kalau kita ingin mengkodok puasa orang yang sudah meninggal, ya cukup dengan niat. Saya niat puasa untuk fulan bin fulan, udah. Tidak perlu ada doa, ya Allah sampaikanlah puasa saya tadi.
Itu. Apalagi kalau sampai ditambahkan dengan embel-embel, kalau memang puasanya bagus, terima ya Allah. Kalau enggak apa-apa. Ya enggak perlu begitu. Walihada, dan karena inilah, wallahu a'lam, Allah maha mengetahui, istarata man istarata niyatal fi'li anil ghair qablahu liyakuna waqian bil qasdi anil mayyit. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan niat perbuatan untuk orang lain agar apa yang dimaksud itu tepat sasaran. Misalnya, ketika kita niat, saya baca Yasin, ya Allah untuk si fulan, maka jelas siapa yang dituju. Adapun hikmahnya itu nanti akan kebagian yang lain. Begitu kita ziarah kubur, yang kita tujukan orang tua kita atau kerabat kita, kita doa di situ, di kuburannya. Ya kita niatnya begitu, doain dia. Kan berarti jelas maksud dan tujuannya. Nanti hikmahnya, orang-orang di sekitarnya akan kebagian. Kenapa kebagian? Simbol kedermawanan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan itu akan bermanfaat bagi orang lain jika dilakukan dengan ikhlas. Sama seperti kita punya tetangga yang dermawan. Kalau kita punya tetangga dermawan, dia punya pohon rambutan, dia punya pohon mangga, kan kagak gegares dewe. Enggak dimakan sendiri, dia pasti bagi tetangganya belah sono, belah betan, belah kulon, pada kebagian semuanya. Padahal itu punya dia, bebas dia lakukan. Nah, Allah ingin menunjukkan bahwa tuh Allah tuh Al-Karim, Maha Pemurah. Dan kita disuruh takhallaku bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Maka ketika kita membaca doa, ya sebagusnya adalah ada doa khusus, ada doa umum. Maka perbedaan antara doa khusus dengan umum itu baina sama'i wal ardh. Jaraknya antara langit dan bumi. Makanya kalau kita berdoa hanya khusus sendiri, itu mungkin untuk diterimanya presentasinya kecil. Tapi kalau kita mengikutkan orang lain, maka bisa jadi presentase untuk diterimanya lebih besar. Kenapa? Karena kita ngajak orang lain. Ini kedermawanan namanya. Artinya kalaupun kita sholat atau doa sendiri, emang doa nih, lagi sendiri, maka tetap doa itu dengan kalimat yang umum. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon, walaupun kita sendiri. Kenapa? Menentukan cepat diijabahnya, presentasi diijabahnya oleh Allah itu akan berbeda. Ketika kita menyebut ya Allah kami mohon kepadamu, berarti kan di otak kita nih yang namanya kami ya, berarti kan ada istri, ada anak, ada cucu, ada saudara, ada kerabat, kebagian semua. Maka melibatkan semua, maka akan lebih besar potensi untuk diijabahnya daripada untuk doa diri sendiri. Karena kalau doa untuk diri sendiri kan hazun nafsinya, jatah hawa nafsunya lebih besar. Ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Rupanya di otak dia tuh ada pengen beli motor, pengen kawin lagi, pengen banyak bener. Tapi kalau dia bahasanya ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, berarti kan mudah-mudahan istri kebagian, anak bisa bikin rumah, cucu punya duit, itu kan begitu akhirnya. Maka
Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedermawanannya memberikan syarat itu. Wa fa'amma idza fa'alahu li nafsihi summa nawa ayyaj'ala sawabuhu lil ghair lam yasil lil ghair mujarradin niyat. Adapun jika orang melakukan untuk dirinya sendiri kemudian meniatkan agar pahalanya disampaikan untuk orang lain, maka bagi orang lain itu tidak cukup hanya sekedar niat. Akhirnya ulama bilang begitu, ya Allah, Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah saya buat bulan bin bulan. Kan fidyah juga kan begitu. Sebenarnya fidyah itu kan udah ngasih makan orang aja begitu kagak puasa, selesai. Saya niat fidyah bayar puasa, selesai. Tapi kan kalau kita ngasih fidyah nggak begitu bahasanya. Saya sedekah beras sejumlah 120 liter untuk dijadikan sedekah fidyahnya bulan bin bulan yang telah meninggalkan qada puasanya sekedar 120 hari. Itu bahasanya begitu resmi itu. Kenapa? Karena pahalanya akan kita berikan kepada si fulan yang jelas. Kalau ada ibu bilang kepada anaknya, "Nak nih, kasih kue ini ke tetangga." Enggak jelas tetangga siapa, ya bebas dia membagi siapa baik. Tapi begitu tetangga kita tuh si Anu kasih, berarti kan jelas ada tujuannya. Kama law nama ayyuhibba aw ya'tika aw yatasaddaqa summa lam yahsul dzalika bi mujarradin niyat. Sama orang hibah, infak atau sedekah, ya harus ada tujuannya. Saya menghibahkan benda ini kepada si fulan, berarti kan jelas siapa yang dihibahkan, siapa yang menghibahkan, apa barang hibahnya. Atau kita bersedekah, apakah buat diri kita, apakah buat keluarga, apakah buat orang lain. Itu juga jelas. Dan itu tidak cukup dengan niat. Saya niat sedekah, segitu doang. Enggak nyebut buat siapa, untuk siapa. Nah, artinya kalau amal itu kita lakukan, kita niatkan untuk orang lain, maka dibutuhkan talaffuz, pengucapan dengan jelas. Wa mimma yuwaddihu dzalika annahu law bana makanan bi niyatin ayyaj'alahu masjidan aw madrasatan aw siqayatan wa nahwa dzalik sara waqfan bi fi'lihi ma'an niyat. Dan di antara yang akan dijelaskan adalah kalau orang membangun satu tempat dengan niat dijadikan masjid atau sekolah atau tempat pemandian umum dan semacamnya, maka itu kalau dia niatnya wakaf, ya jadi wakaf. Tapi dibutuhkan niat. Saya wakafkan masjid ini, berarti benda yang diucapkan itu menjadi wakaf. Saya wakafkan Quran ini di masjid ini, berarti status Qurannya wakaf. Tapi kalau kita hanya nyaruh aja udah Quran di masjid, nah ini gak jelas ini sedekah, bagi apa wakaf, nggak ada bahasanya. Maka bisa jadi Allah hanya akan menjadikan itu sebagai sedekah. Tapi kalau kita ucapkan saya wakaf Al-Quran, saya wakaf ini sekolah saya wakafkan, atau ini pemandian atau tempat pengambilan air umum saya wakafkan, berarti kan jelas ada ucapannya.
dan itu menjadi hukum syariat. Makanya dalam fikih itu ketika wakaf ada pengucapan, siap wakif, mauquf, semuanya dijelaskan dan menjadi rukun. Walam yahtad ila talafud wa kadzalika, dan begitu pula law aqtal faqira malan bi niyatiz zakat saqatat anhu zakat wa illam yakun yatalaffazu biha. Kita mau zakat, emang mau zakat, kita tahu nih zakatnya 50.000, udah kita ambil dari kantong kita 50.000, ya dalam hati memang mau zakat, lalu kita kasih kepada fakir miskin, ya Pak, nggak ada ucapan saya zakat. Itu kan secara umum udah jadi zakat, udah gugur, udah zakat, berarti kita udah zakat. Tapi fikih ngomongnya lain. Kalau fikih mah harus ada ijab qabul. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Itu niatnya. Itu talafuz yang secara khusus. Cuman kalau kemudian kita hanya seliwat kepada orang miskin, ya kan nggak mesti begitu. Kata kita, Pak nih pegang dulu saya. Nawaitu an ukhrija, ngapain dong? Dalam kondisi yang begitu, ya tidak butuh. Artinya ada amal-amal yang membutuhkan niat, talafuz, ada amal yang hanya sekedar niat. Kita nih, begitu kita dari jalan kelihatan ada ibu-ibu bawa barang banyak bener, kesian, berat bener. Akhirnya kemudian, Bu sini saya bantuin. Itu nggak perlu kita, saya niat ngangkatin barang ibu-ibu ini ke rumahnya. Nggak perlu begitu. Ya cukup kita angkat aja, itu sudah termasuk amal namanya. Sebab apa? Sebab ada amal yang memang harus dipublikasi, ada amal yang tidak perlu. Kalau sholat yang ritual wajib kayak begini, puasa, haji, ya memang itu adalah amal resmi yang memang butuh kepada niat. Tapi kalau amal-amal yang sifatnya ghair mahdhah, yang tidak murni, maka tidak butuh niat. Suami cari rezeki, dia ngasih nafkah, itu sebenarnya sudah sedekah. Tapi apa butuh talafuz, pengucapan yang nggak perlu? Ya ngasih bini kita, gua niat nih, ya dengerin, gua nih mau kasih ke elu, niat gua sedekah, kasih nafkah elu, pokoknya nih sebulan, jangan pakai codek. Maka nggak perlu yang begitu. Kenapa? Karena sudah terbangun yang namanya hal-hal apapun bagi orang mukmin yang dia lakukan, yang dia berikan dengan keikhlasan, ya sudah, itu menjadi amal tanpa harus talafuz. Wa kadzalika law adda an ghairi dainan. Begitu juga kalau ada orang yang membayarkan hutang untuk orang lain, hayyan kana au mayitan, masih hidup ataupun sudah mati, saqata min zimmatihi, maka gugur dari tanggungan si mayit. Wa illam yakul hadaan fulan, walaupun dia nggak ngomong nih ini fulan, buat si fulan. Misalkan almarhum punya hutang, meninggal. Lalu berarti ada orang misalkan tahu nih si fulan punya hutang, maka dengan bahasa dia membayarkan hutang untuk si mayit,
itu walaupun tanpa talafuz, tanpa adanya pengucapan, saya bayar hutang tuh sebulan, itu udah cukup. Artinya dia nggak perlu ngomong begini, ya Allah, hari ini saya bayarkan hutang si fulan bin fulan. Nggak perlu begitu. Dengan dia membayarkan saja, itu sudah di mata Allah Pak jadi. Namun karena hubungan sama manusia itu ribet nih hubungan manusia mah, maka saat menyolatkan pengucapan itu perlu. Khawatir ada hutang yang tidak tercatat. Ya kalau tercatat mah jelas ketahuan sama siapa berapa gitu kan. Keluarga tinggal bayar kalau ada duitnya. Tapi kalau ada hutang yang tidak tertulis, nah ini yang repot. Nah untuk menutup kemungkinan itu, akhirnya diucapkan pada jamaah sekalian, kalau almarhum semasa hidupnya punya sangkut paut hutang piutang dengan Bapak Ibu sekalian, mohon untuk disampaikan kepada ahli keluarga, dan kami atas nama keluarga akan membereskannya, akan menyelesaikan. Berarti itu namanya hiwala, pemindahan hak tanggung jawab dari mayit kepada yang hidup. Kalau sudah begitu, sakoto zimmatuhu, maka gugur tanggungan si mayit. Berarti yang nanggung hutang siapa sekarang? Keluarga. Kalau nggak bayarin, ngomong doang. Ternyata udah 7 hari, 40 hari kagak ada aksinya buat bayar, ya salah dia. Mayit mah kagak tahu urusannya. Kenapa? Ya karena kan sudah diucapin sama dia tanggung jawab. Hiwalah pemindahan hak tanggung jawab. Berarti tetap si mayit mah bebas. Kecuali kalau nggak ada bahasa begitu. Kalau tidak ada bahasa begitu dari yang hidup, maka mayit tetap punya tanggungan. Maka disinilah penting, sebab apa? Menjaring kalau ada yang tidak tercatat. Pamal abdul annahu yuhda ilal mayyit. Apa yang paling utama untuk dihadiahkan kepada mayit? Kira-kira apa yang paling utama? Ala abdul maka na'anfa'u fi nafsi fal idku anhu was sadaqatu abdulu minasiyam anhu. Yang paling utama adalah sesuatu yang paling bermanfaat buat dirinya, buat diri si mayit. Apa yang dia butuh? Fal idku anhu, memerdekakan kalau dulu. Wasadaqatu afdalu minasyamna, sedekah itu lebih utama daripada puasa. Artinya begini perbandingannya, antara fidyah dengan membayarkan qada puasa, itu yang paling utama fidyah. Kenapa? Karena dia sedekah, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau keluarga puasa, ya buat dia doang sama buat mayit, udah selesai. Tapi begitu dia fidyah, dia sedekah, maka orang lain bisa merasakannya. Kan rumusnya, ibadatul muta'addiyah afdalu min ibadatil qasirah. Ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain lebih manfaat, lebih utama daripada ibadah yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Maka kalau orang kemudian Senin Kemis biasa puasa,
Ada yang kagak pernah puasa tapi dia rajin. Senin dia sedekah, Kamis dia sedekah, sama nilainya, bahkan bisa lebih utama. Kenapa? Puasa kan buat diri sendiri, tapi ketika dia berbagi kepada orang lain, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Atau pengen lebih utama, ya puasa juga, sedekah juga, gitu. Wa afdalus shadaqah ma sadaqat hajatun minal mutasaddaq alaihi. Dan sedekah yang paling utama adalah sedekah yang bisa menutup kebutuhan orang. Ada orang miskin kagak punya beras, kita kasih baju, orang matching. Lah emang bisa ngenyangin tuh baju, maka dia mah kasih beras. Itu kan supaya jelas pemanfaatannya. Makanya kenapa dalam sekian banyak hadis yang berkaitan dengan sedekah dan keutamaannya, itu kan pasti peringkat pertama it'amut ta'am, kasih makan. Kasih makan. Kenapa demikian? Karena itu untuk menutup hajat orang. Butuh, manusia itu butuh makan. Sehebat apapun orang tetap butuh makan. Biar dia preman, anti peluru, kalau dikasih lapar mah tetap aja mengkoin. Tetap aja karena butuh makan. Maka kalau kita sedekah kemudian menutup kebutuhan orang, itu jauh lebih utama. Jadi antaranya adalah dengan memberi makan. Wa kanat daimatan mustamirratan, dan kemudian sedekah yang kekal berlangsung. Kita ada masjid dibangun, lalu kemudian kita infak dengan niat wakaf. Itu kan daimah namanya, terus menerus. Selama masjid itu digunakan, selama toilet itu digunakan, selama sejadah itu dipakai, kan pahalanya mustamirah, berlangsung terus menerus. Itu lebih utama. Bahkan kemudian ketika kita memberi makan, lalu orang yang kita beri makan itu dia sholat, dia ibadah, maka kita dapat jatah dari situ. Sebab apa? Dengan makanan yang kita beri sehingga akhirnya menghasilkan energi, tenaga baginya untuk ibadah, maka berarti kita atau daging yang tumbuh dalam dirinya ada jatah kita. Misalnya orang tua itu kan wajib beri nafkah kepada anaknya. Namun ketika dia beri nafkah, si anak tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang baik, sampai dia tua, sampai kita mati, maka jatah kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan pun akan tetap dikasih. Dia jadi besar, tumbuh, kemudian dia bermanfaat, dia sholat, semuanya akan kebagian untuk orang tua. Nah itu namanya daimah mustamirah, daripada hanya sekedar memberi fasilitas yang cepat habis. Wa minhu diantaranya qaulun Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati sakyul ma. Sedekah yang paling utama memberi minum. Itu paling utama. Kenapa? Karena itu dibutuhkan oleh orang. Bahkan air minum yang diminum oleh burung, oleh binatang, oleh kucing, bahkan oleh anjing sekalipun tetap punya nilai sedekah. Maka dalam kondisi di mana dulu Arab Saudi begitu panas dengan cuacanya dan kondisi ekstrim, kan orang butuh minum. Ya kalau di kita maka memang cuacanya begini. Tapi dalam kondisi begini Rasulullah SAW itu mengatakan paling utama sedekah adalah ngasih minum. Biar makan enak, banyak tuh, mahal-mahal makanannya, orang ada minum, ribet kita. Karena itulah maka kalau puasa, kalau makan kan bisa kita tutup, tapi kayak namanya aus kan ngeluhnya begitu.
haus bener nih. Orang puasa rata-rata ngeluhnya haus. Bukannya lapar bener nih, jarang, tapi haus bener. Itu karena yang paling terasa. Kenapa? Karena memang tubuh kita kan 80%-nya diantaranya isinya air. Sampai tidur aja ngeluarin air. Wahada bimaudiin yakillu bihil ma. Nah, ini pada tempat yang di situ air jarang. Makanya Nabi bilang begitu. Kenapa? Karena di daerah itu air jarang. Kan orang berarti pelit sama air. Maka Rasulullah inilah disebutnya dengan asbabul wurud disebutnya. Hadis kadang-kadang juga berdasarkan kepada kondisi kenapa Rasul mengatakan itu. Di mana? Artinya pada daerah itu memang air jarang, maka ketika orang ngasih minum, semakin berharganya sesuatu yang kita miliki, kita sangat senang, lalu kemudian kita berbagi, kan berarti pahalanya lebih besar. Makanya sedekah pada saat kita hidup dan kita butuh jauh lebih utama ketimbang sedekah yang kita berikan setelah mati. Kan kalau kita hidup memang kita masih butuh makan, masih butuh duit, tapi kita masih mau berbagi, itu kan luar biasa. Lah kalau sudah mati memang udah kagak mau beras, buat apa beras? Lalu kemudian disedekahkan, nah itu urusan yang itu. Nah karena itulah maka semakin besar, semakin kita menyukai hal itu, maka berarti nilainya semakin baik. Sedekah, kita bagi baju yang bagus dengan baju yang udah pernah kita pakai kan pasti beda. Kan orang biasanya bagi gitu dong, bagi si anu no kowe no mama udah orang doyan gitu ngomongnya. Ya artinya kalau masih doyan memang dikekepin mah ya. Oh ini mah bukannya sisa, ini mah orang habis gitu kan ngomongnya. Ya sama baik. Walaupun ada orang yang akhirnya satu kelompok yang menafsirkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna kecuali dia menafkahkan, menginfakkan apa yang dia sukai. Akhirnya bininya disedekahin. Nah, kan itu kebablasan pemahamannya. Dulu namanya apa aliran hakikat kan begitu. Haki hakuka, milikku milikmu gitu ya akhirnya. Kan kebablasan jadinya. Maksudnya adalah orang kan memang senang dengan harta, cinta dengan harta. Ketika dia mau berbagi, di tengah dia juga senang, nah itu pahalanya lebih tinggi. Sama ibadah juga begitu. Semakin berat kita rasakan sebuah ibadah, menentukan akan begitu besar pahalanya. Jadi kalau kita ngerasa ini ibadah ini berat bener, berarti pahalanya gede. Gitu. Tapi kalau enteng-enteng ya itu mah relatif dah, normal-normal aja. Nah makanya seringkali dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh jihad, nyuruh infak, nyuruh sedekah, itu pasti harta dulu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, itu. Jihadlah kamu dengan hartamu dan dengan jiwamu. Jiwa belakangan, harta duluan. Wayak suruh bihil atos, dan banyak di tempat itu orang pada haus. Makanya kata Nabi, wa illa pasak yulma alal anhar wal qana la yakunu afdalu min it'amit ta'am indal hajat. Maka kalau ternyata daerahnya sungai banyak, danau banyak, sumur banyak, pasti Nabi nggak ngomong begitu. Ya orang banyak sih air, orang dibagi air, air gua banyak, itu kan. Tapi yang dibutuhkan apa? Air banyak, madam orang. Berarti makanan gitu. Jadi tergantung kepada kondisi-kondisi. Misalkan kita di Papua, misalkan emang orang makainya kotek kawi itu kan dibagi baju seneng dia. Emang jarang baju tuh.
Lah kalau kita kemudian di sini orang dibagi baju, melihat dulu bagus apa kagak, gitu kan? Orang kalau ngaji, orang meninggal aja begitu, bajunya ditaruh di depan kan dipilihin sama dia. Keluarganya yang bagus-bagus lo udah dipakai, ini nggak dikeluarin mah yang udah jelek-jelek. Jadi inilah makanya ibadah kita supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'alaihi karim. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabbil masani anta tahdana bi kulli khair wa anta tafaddal 'alaina bi kulli khair wa anta min ahlil khair wa anta amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta khawzana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa ladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhain. Innaka waliyyul kulli khair wa mutafaddilan bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsaniha wa najina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.